Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Rastia, NPM 0371180997 dari kelas 6D. Di sini saya akan mewawancarai yang bernama Teh Indri. Teh Indri ini mempunyai les privat di rumahnya. Kebetulan dia sudah lulusan S1 di Universitas Swasta di Jakarta dan sedang ingin melanjutkan S2-nya, insya Allah. Ya, perkenalkan, nama saya Indrani Agustin. Saya mengajar les privat di rumah sebanyak 10 orang. Ya, saya ingin bertanya, Teh. Ya, saya jawab. Kira-kira kalau kesulitan apa yang dihadapi ketika les privat? Kesulitannya itu mungkin anak-anak kadang ada yang nggak suka nangkep gitu ya, kan nggak sama anak-anak tuh kan. Jadi kalau kesulitan apa yang dihadapi ketika les privat? kesulitannya itu mungkin anak-anak kadang ada yang nggak suka nangkep gitu ya, kan nggak sama anak-anak tuh kan. Jadi kalau misalkan tadi kan ini udah lama ya les privat di rumah, itu kenapa awal mulanya ingin membuka les privat? Ya karena apa ya, daripada saya kan kalau dari langsung ajar kan cuma nyampe siang doang, terus untuk tambahan juga kan lumayan, jadi ya udahlah untuk tambahan bisnis gitu. Untuk satu orang itu biasanya dibayar berapa? Iya, bayarnya Dipatok itu saya 2,5 sih per anak. Kalau misalkan ada anak nih, misalkan Bu, saya besok ulangan, misalkan bahasa Inggris ya, misalkan itu Teteh mengajarinya khusus bahasa Inggris saja per itu apa gimana mengalirnya? Gimana mengalirnya aja. Tapi kalau misalkan satu anak misalkan, Bu, saya besok belajar bahasa Inggris gitu, ya udah anak itu belajarnya bahasa Inggris ke saya, nggak mungkin bahasa SBK kan. Sebenarnya Teteh itu kan dulu S1-nya ngambil IPA ya. Iya. Sebenarnya kalau misalkan les itu Teteh lebih dominan mengajarkan IPA atau pengetahuan umum yang lainnya? Pengetahuan umum yang lain sih, kan kalau misalnya SD kan nggak hanya kayak SMK kan, SMA satu jurusan aja. Kalau SD kan mungkin semuanya, jadi ya udah semuanya. Oh gitu. Teteh kan berarti kalau IPA itu kan umum ya, bisa di SMP, SMA gitu ya. Itu Teteh awalnya itu pernah mengajar di SMP, SMA nggak? Apa langsung ke SD? Langsung. Mungkin nanti ya, mungkin 2 tahun atau 3 tahun akan datang gitu. Kenapa nggak ngambil di SMA gitu? Di SMP. Karena mungkin dapetnya di SD dulu. SD dulu, jadi saya juga mau mencoba dulu di yang paling SD, baru nanti tahun 2 atau mungkin di SD itu mau mencari pengalaman dulu kali. Iya, pengalaman kan karena habis lulus, jadi yaudah deh, gimana yang ke SD dulu aja gitu. Gimana sih kayak mengajar anak-anak itu kayak gimana rasanya. Kan kalau mengajar anak-anak kan kayak misalnya anak-anak SD kan beda ya sama anak-anak yang kayak SMP, SMA gitu. Kalau SMA kan mungkin udah ngerti, dia udah bisa ini sendiri. Kalau anak SD kan walaupun masih anak kelas 4, 5, 6, dia masih membutuhkan kayak bimbingan kita gitu kan. Gitu sih. Awal mulanya kan pasti Teteh kayak grogi gitu ya. Pasti. Itu cara gitu ini gimana? Cara itu kayak ya udah, anggap aja kita lagi kayak presentasi sendiri aja gitu. Kayak di rumah kan pasti kalau di rumah ngomong-ngomong sendiri, ya udah anggap aja tuh anak-anak itu kayak teman-teman kita gitu. Teman-teman ya udah gini-gini. Awal pertama sih pengalaman pertama Teteh setelah mengajar di SD. Pengalaman saya itu kayak banyak, kayak mungkin bermacam-macam karakter anak ya, kayaknya satu. Jadi seneng sih, kayak banyak banget yang saya dapet di saya ngajar di SD gitu. Kalau misalkan kesulitan mengajar di SD itu gimana? Kesulitan pertama kali yang Teteh rasain pada saat mengajar di SD? Kesulitan mungkin anak-anaknya nggak mau diem gitu ya, nggak mau kayak disuruh
ngerjain, banyak yang kayak main terus disuruh ini nggak mau diem, nggak mau ini, lari-larian terus gini-gini gitu sih, kayak susah diatur mungkin kalau SD kan, karena mungkin kebawaan masih anak-anak kayaknya ya, belum pola pikirnya belum terlalu dewasa gitu sih. Itu aja sih mungkin yang kayak susah diatur. Ya sih nanti mas. Iya. Itu kalau pertama kali Teteh ngajar di SD itu dapat yang kelas rendah atau yang langsung kelas tinggi? Kelas 1. Baru kelas satu. Itu pertama. Banget. Pas ya sih nanti mas. Iya. Itu kalau pertama kali Teteh ngajar di SD itu dapat yang kelas rendah atau yang langsung kelas tinggi? Kelas 1. Baru kelas satu. Itu pertama. Banget. Pasti. Banget itu, apalagi kan kalau kelas itu kan baru-baru keluar TK ya. Iya. Baru-baru keluar TK otomatis dia juga masih kayak adaptasi ke SD, belum ngerti gitu kan. Ya udah harus sabar-sabar gitu. Iya. Ya kan dari pertama ngajar kelas 1 ya. Mhm. Otomatis kan belum ada pengalaman sama sekali dong. Iya. Boleh nggak di-share ke teman-teman gimana cara menghadapi anak kelas 1? Oh gitu. Ya menghadapi anak-anak kelas 1 ya, apalagi anak SD gitu yang baru keluar TK. Mungkin sabar-sabar aja. Sabar-sabar. Terus ya kita harus kayak, kita nggak bisa samain anak ini sama anak yang lain gitu kan, mungkin berbeda gitu. Ya pasti lambat laun juga dia akan mengerti, akan tahulah aturan-aturan yang di sekolah juga. Kalau untuk masih beberapa hari ataupun beberapa minggu ya masih kita wajarin aja, karena masih umur segitu, masih kelas 1 juga kan. Itu sih, intinya sabar aja sih itu ngadepin anak-anak. Terima kasih Teh. Iya, sama-sama. Teteh di SD itu ngajar udah berapa tahun? Awal itu Teteh masuk di SD itu udah punya kenalan orang dalam atau secara pure? Oke, kalau itu sih mungkin saya punya kenalan orang dalam ya, teman saya nih kayak ngasih tahu nih ada di sini nih masih 01, mau nggak? Kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu kan. Ya udah, karena saya mencoba untuk daripada di rumah gitu kan, daripada saya menunggu yang SMA, ya udahlah saya ambil aja nih yang sekolah ini gitu. Jadi ya udah. Itu kan otomatis kayak punya lingkungan Kenalan. baru, Iya. lingkungan baru, kenalan baru. Itu gimana guru-gurunya? Kayak ngadaptasinya Iya, gitu. pasti kan awalnya canggung. Iya kan? pasti. Ya pertama masih karena saya orangnya SKSD aja ya Teh gitu. Jadi ya udah, karena saya so asik aja saya mah gitu. Jadi cepet ya? Cepet gitu. Saya pengen bertanya tentang soal gaji ya Teh, soalnya saya dengar itu kan kalau di SD itu gajinya nggak tetap, Kecil, iya. kecil juga. Iya. Itu awalnya gimana kan, apalagi kita sebagai Teteh kan kayak istilahnya baru lulus, nah terus iya. kan jadi pengennya kan gajinya yang gede, Gede. yang besar. Itu gimana? Ya awalnya saya juga mikir ya, saya nanya ke ibu, Bu gaji segini gimana, diambil apa enggak gitu ya. Terus kata ibu, ya udah ambil aja, kalau kita nyari yang gede kan lama, susah, otomatis kita nyari yang kecil dulu, atau kalau kecil siapa tahu nanti depannya akan jadi banyak gede gitu kan. Jadi ya udah saya ambil gitu. Itu Teteh di SD itu hanya satu SD atau lebih dari satu SD? Saya ngaji satu SD aja. Satu SD. Nggak pengen 2 SD? Belum sih, karena saya pengen nyoba di SMA. Biar kayak nambah. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih banyak Teh Iya. atas pengalamannya. Ini nggak apa-apa saya upload di. Nggak apa-apa. Makasih untuk Sama-sama. tugasnya. Iya, makasih juga.